Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan untuk melaksanakan kuliah kita pada hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Jalius MPD selaku dosen pengampu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan materi terkait hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan, agama, dan ilmu kebudayaan. Yang dimana saya sebagai moderator, Aufa Altafendri dengan NIM 2200386 dan rekan saya Rizky Agustia Rahman dengan NIM 210032230 dan rekan saya Awaliyah dengan NIM 23003174. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan terkait hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan, yaitu kepada Awaliyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi satu yang mana hubungan filsafat dengan pendidikan. Nah, filsafat adalah ilmu yang berkaitan dengan pemahaman masalah yang muncul dalam sebuah lingkungan manusia untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan hidup melalui sebuah pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, untuk membantu sebuah proses transformasi sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkannya. Oleh sebab itu, yang mana filsafat memiliki peran yang sangat eh, memiliki peran sebagai alat bantu untuk memecahkan sebuah masalah, baik itu masalah pendidikan. Nah, filsafat dengan pendidikan itu memiliki fungsi yang mana fungsi tersebut yaitu sangat signifikan terhadap sebuah pendidikan, sehingga filsafat bisa digunakan dalam membantu mengembangkan pendidikan menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, adapun filsafat pendidikan menurut Al-Saibani tahun 1979, menurutnya yaitu pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam sebuah bidang pendidikan. Nah, filsafat itu mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan filsafat. Terus itu filsafat pendidikan adalah sebuah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai media untuk menyusun sebuah proses pendidikan. Terus tuh apa sih hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan itu? Nah, filsafat pendidikan dan filsafat itu sangat penting sekali sebab ia menjadi sebuah dasar, arahan, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Nah, filsafat pendidikan itu sendiri adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai media untuk menyusun sebuah proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapainya. Nah, jadi terhadap satu kesatuan yang utuh antara filsafat dan filsafat pendidikan dan pengalaman manusia. Nah, di mana filsafat menerapkan sebuah ide-ide, idealisme, dan pendidikan. Itu merupakan sebuah usaha dalam merealisasikan ide-ide tersebut menjadi sebuah kenyataan, terus tindakan, tingkah laku, bahkan membina kepribadian manusia itu sendiri. Nah, mendidik Mendidik itu apa sih? Nah, mendidik itu ialah mewujudkan sebuah nilai-nilai yang dapat disumbangkan dalam filsafat. Dimulai dengan baik itu generasi mudanya, terus untuk menyeimbangkan rakyatnya, terus untuk membina nilai-nilai dalam kepribadian mereka. Demi menentukan cita-cita tertinggi suatu filsafat dan melembagakannya dalam sebuah kehidupan mereka. Next. Baik, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah memaparkan materi tentang hubungan filsafat dengan pendidikan. Selanjutnya, materi kedua yaitu ada tentang hubungan filsafat dengan agama yang akan dipaparkan oleh Saudara Rizky Agustiarahman. Kepada Saudara Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, hubungan filsafat dan agama. Pada mulanya, filsafat dan agama adalah dua kata yang berbeda, namun kemudian menjadi kesatuan yang utuh karena keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Filsafat memiliki tujuan untuk mengajak manusia mencintai kebijaksanaan. Dalam pada prosesnya, tentu membutuhkan akal dan nalar manusia. Hal ini senada dengan filsafat yang berasal dari dua kata, philos berarti cinta dan sophi berarti kebijaksanaan. Maka filsafat menghasilkan makna mencintai kebijaksanaan. Agama pun juga demikian, ia merupakan sebuah pedoman yang mengajak manusia untuk mencintai kebijaksanaan sehingga menghasilkan pola kehidupan manusia yang teratur baik untuk menjalani aktivitas kepada semua manusia maupun manusia kepada Tuhan. Baik untuk menjalankan aktivitas kepada sesama manusia maupun manusia kepada Tuhan. Dua kesamaan tujuan itulah yang membuat keduanya dapat berdampingan dan menyatu melahirkan sebuah kerangka yang baru, yakni filsafat agama. Pemahaman tentang pemikiran filsafat dan agama penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran tersebut dapat membantu seorang dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan membantu karakter yang baik. Karena itulah dibutuhkan usaha dibutuhkan usaha untuk mempelajari dan memahami kedua bidang ini dengan baik. Filsafat dan agama memiliki sumber yang berbeda dalam mencari kebenaran. Filsafat didasarkan pada akal dan nalar manusia, sementara agama didasarkan pada wahyu Tuhan. Filsafat mencoba berfokus pada akal untuk menjalankan sebab akibat yang terjadi di dunia. Sedangkan agama mengandalkan kepercayaan terhadap Tuhan dan wahyu-Nya sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai kehidupan dan keberadaan manusia. Dari sisi lain, dalam pemikiran Ibnu Rashid, beliau menyatakan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat itu sendiri berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Demikian dengan agama yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama dapat menjadi pedoman dan pegangan untuk kehidupan yang penuh harapan, keamanan, kedamaian, dan kemakmuran dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam justru memberikan perintah kepada umatnya untuk berfilsafat, baik untuk memahami agama, memahami alam, maupun kehidupan manusia secara menyeluruh, guna menemukan hakikat kebenaran itu sendiri. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky Agustiarahman yang telah menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan agama. Materi yang ketiga selanjutnya yaitu ada hubungan filsafat dengan ilmu dan kebudayaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada hubungan filsafat dengan ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilmu mengacu kepada suatu hal yang melebihi pengetahuan. Pada zaman dahulu, yang dikatakan orang yang berilmu jelas merupakan orang yang telah dianggap memiliki kemampuan yang didapat melalui syarat-syarat tertentu. Orang yang dianggap berilmu merupakan orang yang lolos ujian dan syarat-syarat yang menunjukkan predikat kelayakan yang dimilikinya. Ilmu menurut Pospoardojo dan Seran tahun 2015, ilmu merupakan kegiatan akal budi untuk menjelaskan kenyataan empiris secara spesifik menurut 3 kriteria utama, yaitu rasional, metodis, dan sistematis.
Istilah rasional bisa dikatakan bahwa apa yang diklaim oleh suatu ilmu sebagai kebenaran dapat diterima karena masuk akal, yakni logis, kritis, dan terbuka untuk perbaikan. Jadi, apa yang rasional tidak kebal untuk dikritik. Filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan satu sama lain. Bila melihat realitas hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan bahwa semuanya merupakan dari kegiatan manusia. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan saling berkaitan karena semuanya merupakan kegiatan manusia. Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya, sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya di dalam bidang tertentu. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab kedua-duanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya tidak memihak. Untuk mengetahui hakikat kebenaran, mereka berkepentingan untuk mendapatkan pengetahuan yang teratur. Filsafat adalah meta ilmu. Refleksinya mendorong peninjauan kembali ide-ide dan interpretasi baik dari ilmu maupun bidang-bidang yang lain. Selanjutnya yaitu ada hubungan filsafat dengan kebudayaan. Pada pokok kebudayaannya adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi, yaitu pendidikan. Baik, selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik secara spiritual maupun materi. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Melalui akalnya, manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung apa kebudayaan sebagai hasil ciptanya. Kebudayaan memberikan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Dan kebudayaan juga dihadapkan dengan pendidikan yang akan mengembangkan dan membangkitkan budaya-budaya dulu agar dia tidak punah dan terjaga untuk selamanya. Oleh karena itu, dengan adanya filsafat, kita dapat mengetahui tentang hasil karya manusia yang akan menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap alam lingkungannya. Sehingga kebudayaan memiliki peran yang pertama yaitu sebagai suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Yang kedua, sebagai wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat yaitu sebagai pembeda manusia dengan binatang. Yang kelima, sebagai petunjuk-petunjuk tentang bagaimana harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Pengaturan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat sebagai modal dasar pembangunan. Kebudayaan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Apabila dibandingkan definisi kebudayaan dan definisi filsafat bertemu dalam hal berpikir. Filsafat ialah cara atau metode berpikir sistematik dan universal yang berujung pada setiap jiwa, sedangkan kebudayaan adalah salah satu hasil berfilsafat yang termanifestasi pada cipta rasa dan karsa, sikap hidup dan pandangan hidup. Dengan demikian, jelaslah filsafat mengendalikan cara berpikir kebudayaan. Di balik kebudayaan ditemukan filsafat. Perbedaan kebudayaan dikembalikan kepada perbedaan filsafat. Tuhan menentukan nilai melalui agama, manusia menentukan nilai melalui filsafat kebudayaan berpangkal pada manusia, maka yang menentukan kebudayaan adalah filsafat. Kesimpulannya yaitu yang pertama, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan, termasuk tujuan, metode, nilai-nilai yang ingin dicapai. Filsafat memberikan dasar dan arah bagi sistem pendidikan, membantu menyelaraskan dan mengharmoniskan proses pendidikan dengan nilai-nilai yang diinginkan. Yang kedua yaitu filsafat dan agama seringkali berinteraksi dalam mencari pemahaman tentang eksistensi, moralitas, dan tujuan hidup. Filsafat dapat membantu menjelaskan dan menginterpretasikan ajaran agama, sementara agama dapat memberikan konteks moral dan spiritual bagi pemikiran filosofis. Yang ketiga, filsafat ilmu mempelajari dasar-dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Ini termasuk pertanyaan tentang apa
yang dianggap sebagai pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan secara etis. Filsafat membantu mengkritisi dan memperjelas konsep-konsep ilmiah. Dan yang terakhir, kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat. Filsafat kebudayaan mempelajari bagaimana nilai-nilai dan norma-norma ini terbentuk dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan manusia. Pendidikan berperan dalam mentransmisikan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sementara filsafat membantu memahami dan mengkritisi kebudayaan tersebut. Hubungan ini menunjukkan bahwa filsafat, pendidikan, agama, ilmu, dan kebudayaan saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia dan cara kita hidup di dalamnya. Baik, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Maka berakhir pula lah stop kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.